Tiga ekor anak kucing dan Rojo Tole. Di sebuah desa kecil yang tenang, di balik hijaunya perbukitan dan semilir angin sore, hiduplah seorang pemuda bernama Rojo Tole. Ia adalah sosok sederhana yang hidup sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Hari-harinya diisi dengan merawat tanaman, membaca buku tua, dan sesekali membantu tetangga memperbaiki atap atau menimba air dari sumur. Suatu pagi yang cerah, saat Rojo tengah membersihkan teras rumah, ia mendengar suara lirih dari balik semak di samping rumah. Meong-meong. Suaranya lemah, nyaris tenggelam oleh suara burung dan desir angin. Dengan hati-hati, Rojo menyingkirkan daun-daun dan ranting, dan menemukan tiga anak kucing kecil yang basah dan gemetar. Mereka tampak kelaparan dan kotor, tubuhnya kurus dan matanya sembab. Rojo mengulurkan tangan, dan tanpa ragu kucing-kucing kecil itu merangkak ke arahnya. Ia membungkus mereka dengan handuk hangat dan membawa masuk ke dalam rumah. Sejak saat itu, hidup Rojo berubah. Ia menamai mereka Kiko, Lala, dan Momo. Kiko si petualang, Lala yang manja, dan Momo yang pendiam namun paling setia. Setiap pagi, Rojo menyiapkan susu hangat dan makanan sisa untuk mereka. Ia membuatkan tempat tidur dari kardus dan selimut bekas. Kiko sering memanjat jendela dan jatuh dengan lucunya. Lala suka tidur di pangkuan Rojo, sementara Momo selalu duduk tenang di sampingnya saat Rojo membaca, hari demi hari. Ikatan mereka semakin erat. Rojo yang dulu sepi dan pendiam, kini sering tersenyum dan tertawa sendiri melihat tingkah pola mereka. Desa pun ikut memperhatikan perubahan itu. Rojo yang dulunya hanya menyapa singkat, kini sering duduk di warung dan bercerita tentang anak-anak bulunya. Namun, musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Suatu malam, badai besar mengguyur desa. Petir menyambar dan angin menerbangkan genting rumah. Dalam kekacauan itu, Kiko menghilang. Rojo berlari keluar rumah, menerobos hujan, memanggil-manggil nama Kiko. Lala dan Momo menunggu di depan pi. Musim berganti. Waktu seperti berjalan pelan di desa yang damai itu, namun bagi Rojo Tole, setiap harinya kini terasa penuh makna. Ketiga kucingnya, Kiko, Lala, dan Momo, telah menjadi denyut kehidupannya. Setiap pagi, mereka membangunkannya dengan cakaran halus di pipi, atau kadang hanya dengan duduk diam di dadanya sambil menatap matanya, seolah berkata, saatnya bangun, ayah. Rojo tak pernah menyangka bisa merasa sebahagia itu lagi. Dulu, setelah ditinggal kedua orang tuanya dalam waktu yang berdekatan, ia merasa dunia kehilangan warna. Ia sempat berpikir bahwa tak ada lagi hal yang bisa membuatnya tertawa. Tapi kini, tiga makhluk kecil dengan bulu lembut dan mata penuh cinta telah menghidupkan kembali sisi lembut dalam dirinya. Ia mulai menulis. Di sebuah buku catatan tua, Rojo mulai menuliskan kisah sehari-harinya dengan Kiko, Lala, dan Momo. Ia menuliskan bagaimana Kiko pernah mencuri ikan asin dari dapur tetangga, lalu pura-pura tidur di bawah meja saat ketahuan. Bagaimana Lala suka berbaring di halaman dan menatap langit, seperti sedang merenungi kehidupan. Dan Momo, yang selalu duduk tenang di samping Rojo, seperti penjaga setia hatinya. Hingga suatu hari, Lala jatuh sakit, awalnya hanya batuk ringan dan nafsu makan yang menurun. Rojo membawanya ke satu-satunya tempat praktik dokter hewan di kota kecil terdekat, menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor tuanya. Dokter bilang Lala mengalami infeksi pernapasan dan harus dirawat khusus. Hati Rojo remuk. Ia tak pernah melihat Lala selama itu. Malam itu, Rojo duduk di samping Lala, di ruang tamu yang dijadikan tempat perawatan. Ia menggenggam tangan kecil Lala, membisikkan kata-kata penyemangat sambil menahan air mata. Kiko dan Momo duduk di dekatnya, tak seperti biasanya mereka begitu tenang, seolah mengerti bahwa malam itu adalah malam penting. Hari demi hari berlalu. Yang membuat semua orang menangis hari itu bukan hanya karena Rojo telah pergi, tapi karena tiga ekor kucing itu tidak pernah meninggalkan makamnya. Setiap pagi, Kiko, Lala, dan Momo duduk di atas tanah basah itu. Tidak mengeong, tidak bermain. Hanya